mendiskusikan satu buku yang bagus, buku mengenai orang Cina, Bandar Tol Candu dan Perang Jawa, terbitan Kobam. Ini tulisan dari Profesor Peter Carey. Mengapa buku ini sangat menarik? Ya karena memang isu mengenai etnis Tionghoa ini akan selalu sering dikaji ya. Bahkan sampai sekarang pun masih relevan sekali. Saya sangat tertarik pada isu ini karena kebetulan saya juga mengkaji mengenai sejarah Jawa dan menemukan salah satu hal yang menarik itu juga ada dalam buku Prof. Peter yang berjudul Inggris di Jawa. Ini kutipan mengenai sosok Kapitan Cina dan Jinsing, yaitu Cina Wurung, Lododurung, dan Jawa Tanggung. Ini sangat menarik karena memang peran Cina ini bisa dikatakan di antara tengah-tengah antara orang Eropa dan orang pribumi. Dan posisi seperti inilah yang akan menyebabkan orang Tionghoa ini sering sekali bergesekan ya, terutama dengan kaum-kaum pribumi. Bahkan nanti ketika saya melihat di Twitter atau di X itu juga ada yang membahas mengenai Diponegoro dan orang Tionghoa. Dan kita juga mungkin sudah baca dari buku Prof. Peter mengenai bagaimana mungkin Diponegoro kalah lalu menyalahkan orang Tionghoa dan sebagainya. Untuk itu tanpa berlama-lama mungkin dari Prof. Peter bisa langsung menyampaikan materi untuk diskusi kali ini. Waktu dan tempat saya persilahkan Prof. Peter. Pak Dewi, Diknasta, terima kasih ya. Anda berdua kerja yang sangat cepat sekali untuk membuat kesempatan ini ya, dengan hitungan hanya satu bulan kita sudah bisa siapkan. Dan saya sangat senang sekali bisa sharing buku ini yang sebenarnya satu buku yang saya akan share screen ya. Buku yang mulai sudah lama diterjemahkan ya, sebab ini adalah orang Jawa, masyarakat Cina dan masyarakat Cina, dan itu PT Pustaka AZ ya 1986 yang hanya 2 tahun setelah yang original dipublikasikan dalam jurnal dari Cornell Indonesia. Dan sesudah itu saya dikontrak oleh Kobam dan Kobam membuat orang Cina ini edisi ini. Dan waktu saya datang ke sini, ini 2008 mereka buat, dan waktu saya datang ke sini ini buku yang terakhir, versi yang terakhir. Dan ini mulai asal-usul adalah sesuatu yang cukup sederhana, sebab saya kumpulkan beberapa bahan dari penelitian saya mengenai Diponegoro dan Perang Jawa yang ada sangkut paut dengan masyarakat Tionghoa di Indonesia pada abad 17, abad 18, dan apa yang terjadi pada abad 19. Ya. Indonesia adalah kepulauannya, salah satu seperti Denis Lomba bilang itu le Carrefour Javanais, ya. Salah satu simpang jalan ya. Jadi kita tidak hidup di Bhutan atau di Myanmar Utara atau di areal-areal yang terpencil, tapi di areal di mana hampir semua bangsa, hampir semua dunia dari Asia bertemu ya, seperti Tome Pires bilang bahwa di Selat Melaka di areal Temasek dulu was a place where 2 monsoons met, ya, dua musim saling bertemu, ya. Dan di sini seumpamanya ada teman yang sudah membuat DNA test seperti saya di Inggris, akan terkejut ya, sebab ada banyak sekali sisa-sisa ya, yang mungkin kita tidak sadar. Ya. 5-6% dari DNA orang konon pribumi Indonesia adalah Afrika Timur ya, sebab 2000 tahun atau 1500 tahun yang lalu dari Kalimantan Tengah pergi di atas rakit yang cukup seaworthy, pakai trade winds dari Kalimantan sampai ke Madagaskar dan Afrika Timur. Dan Madagaskar, bahasa Malgache
adalah bahasa yang Austronesian, ya, dari family, rumpun dari bahasa Nusantara. Dan pengetahuan mengenai sawah, pengetahuan mengenai tumbuh pisang, pohon pisang, semua dibawa oleh orang yang pelaut yang datang dari Nusantara 1.500 tahun yang lalu. Dan juga ada kira-kira 5% dari Timur Tengah, dari Hadramaut, dari orang Arab. 10% kalau kita hidup di Aceh dan Bali, dari India, ya, dan kira-kira 6% dari Asia Timur, ya. Jadi ini salah satu masyarakat yang sangat majemuk sekali, dan sebenarnya di dalam kemajemukan ada keuntungan, ya. Kalau kita hidup di dalam satu masyarakat yang sangat purist, sangat tidak mau merangkul orang-orang dari luar, masa depan dari bangsa, masa depan dari negara bisa terancam, ya. Kita ingat sekarang Donald Trump baru saja diangkat sebagai presiden, dipilih presiden. Salah satu janji dari kampanye adalah untuk membuang keluar dari Amerika Serikat 2 juta orang yang konon illegals, ya, orang illegal. Kalau ini terjadi, ya bayangkan situasi yang sangat mengerikan sekali, sebab semua yang sudah bisa bertahan lama di Amerika, punya anak, punya cucu, punya cicit, dan semua adalah warga Amerika. Jadi kalau eyang kakung, eyang putri dan orang tua dibuang keluar, akibat dampak kepada ekonomi, dampak kepada psikologi, dampak kepada serat dari masyarakat Amerika sangat fatal, ya, akan fatal sekali. Jadi kita harus merayakan kemajemukan. Kita ingat di sini bahwa bagian dari zaman yang bisa menggabungkan, bisa memberi ujung tombak dari salah satu inisiatif untuk menggabungkan semua wilayah-wilayah yang terpencil dan di bawah raja kecil atau Grand Duchies atau lain-lain, adalah Prussia, ya, Prussia. Dan Prussia terkenal sebagai salah satu tempat yang sangat tandus, the sandpit of Europe, sangat tidak punya aset alami. Ya, salah satu tempat yang di areal Baltik yang cukup tidak menguntungkan, tapi yang menguntungkan bagi Rusia adalah bahwa pada abad 18 mereka punya salah satu raja terkenal sekali, Frederick the Great, dan raja terkenal itu adalah penggemar dari Voltaire dan Rousseau dan Enlightenment, dan dia membuka pintu lebar untuk semua orang, warga, seperti 3.000 dari warga dari ibu saya, dari Skotlandia Timur, supaya mereka bisa datang untuk bermukim di sana. Bermukim sebagai Skotlandia Katolik yang dianiaya di Inggris sebab tidak Protestan, atau orang Yahudi, orang Armenia, orang dari luar yang mau bermukim, silakan, asal seperti Soeharto bilang kepada Habibie waktu pulang dari Jerman, asal tidak komplot terhadap saya, asal tidak kong kali kong dengan orang yang mau menggulingkan saya, ya. Jadi ini adalah salah satu inti dari kemajemukan dan sukses dari Prussia, ya, sebagai ujung tombak dari United Germany, ya. Dan malam ini kita akan bicarakan sumbangan dari orang Tionghoa yang sudah lama bermukim di areal sini. Diaspora yang pertama adalah pada abad 8 Tang Dynasty, dan pergi ke Palembang. Ya, ada banyak orang dari Tionghoa yang datang awal sebagai biku atau orang pedagang, dan mulai bermukim secara agak majemuk, dan mereka menjadi landasan dari salah satu
budaya yang punya mirip dengan Nalanda di India, salah satu tempat sekolah Buddhis ya yang dikunjungi oleh Itzing dan banyak pelancong yang melewati Selat Malaka ke India dan bermukim sebentar di Sumatera Timur ya. Dan di Jambi kita juga baru saja menemukan salah satu budaya dan salah satu warisan dari pengetahuan Buddhis dan sekolah Buddhis dan universitas yang sangat nyata sekali. Dan kalau Dalai Lama dia mengakui Atisa sebagai salah satu guru di Sumatera Timur sebagai guru spiritual dia ya. Jadi ini adalah satu areal dari dunia yang sangat kaya sekali dengan banyak macam-macam budaya yang bisa saling mendukung, saling bertemu. So we'll share the screen now dengan Dignasta ya. Saya sudah menyebar semangat dengan ini PowerPoint, jadi kebanyakan sudah ada PowerPoint, tapi kalau Dignasta sekarang mulai screen sharing, itu akan menolong ya. Oke, sudah saya share, Prof. Sudah sharing? Sudah. Okay, let me see. Saya alright, ya. Jadi ini ada Trinaga Rasa Tunggal ya. 2 tahun yang lalu saya diajak kembali, tidak bisa kembali untuk ke konvensi Peranakan Tionghoa yang terjadi setiap tahun sebab kena COVID ya. Tapi saya menyiapkan PowerPoint ini dengan judul Trinaga Rasa Tunggal, Three Dragons, One Essence ya. Exploring the roots of interethnic and religious harmony amongst the Balinese, antara orang Bali asli, returned orang Bali dari Majapahit, orang yang dulu bermukim di Majapahit, dan pada runtuhnya Majapahit pada awal abad 16 mereka kembali kepada Bali, tapi masih ada unsur budaya dan sejarah dari Majapahit. Dan Peranakan Tionghoa, Peranakan adalah orang yang campur antara Tionghoa dan orang lokal pribumi, tapi dalam istilah dari abad 17, abad 18 adalah orang yang sampun mancing agami sedoyo ya, sudah masuk Islam ya. Jadi peranakan artinya secara asli orang keturunan Tionghoa yang sudah menjadi bagian dari umat Islam. Dan waktu Diponegoro menaklukkan melalui Sosro di Logo, dia punya ipar dari Bojonegoro pada tahun 1827, 28, Tuban, Rembang, dan Lasem. Di dalam Baba Diponegoro mencatat sampun mancing agami sedoyo warga dari pesisir ini. Ya. So the next slide. So Chinese Indonesian, ya. Orang masyarakat Tionghoa sudah lama menjadi bagian dari masyarakat. Komunitas Tionghoa sudah lama menjadi bagian dari masyarakat dan budaya, dan mereka menyumbangkan banyak sekali kepada budaya majemuk, ya, dari Nusantara. According to the research conducted by the Eichmann Institute in Jakarta, on average, 5% of Indonesian DNA is of East Asian origin. Jadi, menurut Institut Eichmann yang didirikan, dan kita ingat di sini bahwa Batavia, Jakarta adalah Fonset Origo, adalah asal-usul dari pengetahuan kita mengenai peran dari vitamins di diet kita, di makanan kita, sebab di sini di Jakarta ditemukan
vitamin B1, ya, vitamin B1 yang bisa menyelamatkan kita dari beri-beri, dari kekurangan besi, ya. Jadi ini adalah salah satu keterobosan mikrobiologik, keterobosan medis yang sangat berguna sekali untuk dunia. Dan sekarang kita bisa tes DNA di sana dan kira-kira rata-rata 5% ada marga Tan di keluarga dari Abdurrahman Wahid. Dia bilang kepada saya waktu dia datang ke Oxford 1993 bahwa dia adalah keturunan dari salah satu klasik dari Cheng Ho, ya, Admiral Cheng Ho, yang datang ke sini pada abad 15 awal, dan ya, trah dari Gus Dur adalah orang marga Tan yang kabur di Surabaya waktu Cheng Ho ada di Tuban, ya. Jadi ada, ya, di Palembang pada dinasti Tang ada diaspora besar, di Manado, di Minahasa ada banyak dari marga Han, ya. Dari di mana-mana di dalam keluarga dari konon orang Tionghoa, orang pribumi, ada kemajemukan yang sebenarnya harus dirayakan, tidak harus disesalkan. Ya, next slide. So what's the role of the Chinese? Apa sebenarnya peran dari orang masyarakat Tionghoa, ya, di dalam era prakolonial, era dari Majapahit sampai Majapahit, peran dari masyarakat Tionghoa sangat vital, sangat penting sekali bagi perkembangan dari ekonomi di Nusantara. Sebab mereka membawa pieces, ya, coins, ya. Sebelum ini semua pasaran adalah troka, seperti kita bilang di Timor Leste, ya, adalah ya seperti barter, ya. Saya punya ya banyak sekali kelapa, dan kelapa akan ditukar dengan garam, ya, kalau di Madura, ya. Tapi sesudah Tionghoa datang ke sini dan membawa budaya dari pakai uang, ekonomi bisa berkembang pesat sekali. Dan ini sedikit licik dari orang Tionghoa, mereka membawa pieces yang tidak bisa disimpan lama sebab ada unsur dari lead, ya, dari bukan dibuat dari perak atau dari emas, bukan dari perunggu, tapi dari salah satu metal yang tidak bisa disimpan lama. Kalau disimpan mulai rontok, ya. Dan kita tahu dari Majapahit ada piggy banks, ya, ada celengan. Celengan adalah warisan Indonesia ke dunia, ya. Celengan adalah warisan dari Majapahit ke dunia, ya. Dan ini adalah salah satu gambar dari celengan dari terakota yang diimpor dari Tionghoa Daratan dan juga dibuat secara lokal, ya. Dan juga antara Tionghoa dan Daratan dan Jawa ada tempat-tempat yang khusus di mana pendatang baru diserap di dalam masyarakat dan budaya lokal. Salah satu adalah Lasem, yang terkenal sebagai Cina Kecil. Dan di Cina Kecil, di Lasem, orang datang dari Fujian atau Guangdong di selatan atau Xiamen, dan mereka punya rekan, mereka punya keluarga, dan langsung mulai diserap sebab diberi capital kecil untuk mulai berdagang, dan mereka mulai bisa sesuaikan diri. Seperti waktu saya masih mahasiswa, saya pergi ke Jogja dan bermukim di salah satu dalam
dari Pangeran Tejokusumo, dan setiap hari saya harus pakai bahasa Jawa, ya. Dan itu sama dengan orang Tionghoa yang datang. Mereka diserap di dalam masyarakat lokal. Jadi mereka menjadi orang Jawa keturunan, orang Peranakan, ya. Next slide. Dan kita punya banyak artefak, ya. Ada kuburan panjang yang ada di Majapahit, yang adalah kuburan dari saudagar atau orang terkemuka Tionghoa. Ada fragmen-fragmen dari dinasti Sung Selatan atau dinasti Ming, dinasti Yuan, Mongol, yang membuat agak gampang pekerjaan dari arkeologi. Arkeologis bisa menemukan koin-koin, dan koin-koin merujuk kepada salah satu dinasti. Ada Sung Selatan, ada Yuan, ada Ming, dan kita bisa langsung ada pengetahuan ini when does this date from, ya, cara untuk membuat dating, ya. Dan di mana-mana di Trowulan kita menemukan artefak seperti ini. Dan di Kudus juga, di atas masjid dari Kudus juga kita menemukan ya 3 peleburan, ya. Ada masjid Islam, tapi juga ada porselen dari Ming, dan ada bentuk dari Hindu Buddha, ya. Ada beberapa loteng, ya, dan bentuk dari menara dari masjid di Kudus khas arsitektur Hindu, ya. So this is a meeting place, ya. Orang datang ke Tuban, dan dari Tuban mereka datang ke melalui Kali Brandas ke areal dari Mojokerto, atau lebih dekat lagi di Canggu melalui Kali Dangkal, dan mereka bisa sampai tembus ke kapital, ke ibu kota dari Majapahit, yang ada di Trowulan. Next slide. Jadi East Asian heritage, the role of East Asian religions and philosophy, ada mereka membawa agama Buddha, Confucianism dan Konghucu, dan juga menjadi ujung tombak dari pelopor untuk Islam, ya. Sunan Bonang adalah orang Tionghoa. Sunan Giri punya salah satu tentara pribadi, dan semua tentara dari Sunan Giri sebenarnya direkrut dari orang Tionghoa, ya. Dan sangat evident di zaman Majapahit. Ini adalah terakota yang dibawa. Ini adalah salah satu untuk menyimpan abu-abu dari leluhur. Di tengah adalah salah satu gamelan yang sekarang ada di areal dari Cirebonan, yang Trang punya pengaruh dari Tionghoa, dan ini adalah mencerminkan ya salah satu ya budaya yang dibawa, ya. Next slide. Jadi pada era dari Islamisasi abad 16 ada wali dari Wali Songo, Sunan Bonang, yang menyumbangkan sesuatu yang sangat penting sekali kepada Islamisasi dari Jawa, ya. Dan itu bisa dilihat di Kudus, bisa dilihat di masjid-masjid yang lama di Pasisir, dan di Demak, dan di area lain, di mana ada pengaruh dari luar. Jadi tidak hanya diserap di dalam masyarakat, tapi juga menjadi ujung tombak dari salah satu zaman baru, zaman Mataram Islam, ya. Jadi next slide. Jadi kita ingat di sini ada makam di Troloyo. Makam di Troloyo ada menarik sekali, sebab ini makam dari keluarga inti dari Majapahit, dan keluarga inti dari Majapahit mengandung ada
nisan Islami, ya. Dan di atas nisan ada lambang Suryo dari Majapahit, ya. Jadi artinya bahwa ada anggota keluarga inti dari Majapahit dari abad 13 sampai ke awal abad 16 yang sudah masuk Islam, ya. Tapi itu tidak ada aib, mereka tidak disingkirkan, tapi mereka dirangkul dan malah dirayakan di dalam makam keramat dari keluarga Majapahit, ya. Jadi ini adalah salah satu kemajemukan yang real yang kita bisa lihat di lapangan di Troloyo, makam dari keluarga inti dari kerajaan Majapahit. Next slide. Dan juga kita tahu bahwa di alun-alun utara dari keraton ada yang dimanakan Catuspata. Catuspata adalah tempat di mana dua jalan bertemu, crossroads, seperti Denny Lomba bilang mengenai Jawa, Carrefour Javanese, ya. Dan di sana kalau kita datang seperti Mahwan, seorang Islam yang ikut dengan Cheng Ho, juga seorang Islam Tionghoa, dengan 7 treasure voyages, ya, kita bisa menemukan salah satu tempat ibadah puja untuk orang Buddha, Buddha Vajrayana, untuk orang Shaivite, ya, untuk penggemar dari Dewa Shiva, dan juga Vishnuites, orang yang menganut agama Hindu yang memuja Vishnu, ya. Jadi ini semua berderet, ya. Ada 3 tempat ibadah, 3 tempat puja di atas alun-alun utara dari Majapahit, ya. Dan ini bagi saya mencerminkan salah satu kemajemukan yang sudah real dari Majapahit, ya, tidak dibuat-buat. Dan ini satu peta 32 sampai 35 merujuk di atas peta ini, peta dari dari satelit observation, di mana ada keraton dan di mana ada letaknya dari alun-alun dan Catuspata. Next slide. Jadi kita punya lambang sebagai negara Bhinneka Tunggal Ika, memang diinspirasi juga oleh E Pluribus Unum dari Amerika, tapi Bhinneka Tunggal Ika memang ada 2, tapi ada 1, merujuk kepada apa yang terjadi di Majapahit, di mana ada Gayatri, seorang perempuan berkasa dari Ira Majapahit, adalah istri dari Raden Wijaya yang mendirikan Majapahit pada 1293 sesudah menaklukkan Mongol, dan dia bisa sampai awal dari tempat bertakhta dari dia punya cucu Hayam Wuruk, dan Gayatri terkenal sangat kusuk sekali sebagai seorang penganut agama Buddha, dan pada 6 tahun terakhir dari hidup dia menjadi bikuni, ya. Jadi tapi dia punya cucu Hayam Wuruk yang sangat berkiblat kepada agama Shiva, ya, Hindu Shiva, ya. Dan itu tidak menjadi masalah. Ada 2 faces, tapi pada hakikatnya hanya ada 1 jalan ke Roma, ya. Hanya ada satu jalan untuk kesempurnaan dan pencerahan, ya. Dan ini adalah asal usul dari pedoman yang dicarikan oleh Muhammad Yamin dan teman-teman pada pergerakan nasional dari negara. Next slide. Dan juga ada satu hubungan antara Tionghoa daratan dan Jawa, Pulau Jawa. Ada Kublai Khan dari dinasti Ming mendirikan hubungan diplomatik
dan juga mengirim armada ke Jawa, armada yang sebenarnya bernasib sial, ya. Mereka ditutup di dalam areal dari Bayangkara di Kedaton dari Majapahit, dan ada 4 jenderal yang dikirim kembali kepada Tiongkok Daratan, kepada Beijing, dengan telinga yang dipotong. Ya, jadi itu tidak, it's not a pushover for the Chinese, walaupun mereka punya banyak aset militer, alat dan apes kalau mereka mau menaklukkan Pulau Jawa. Ada unsur militer, ada unsur diplomatik, dan China menjadi Tionghoa Daratan menjadi satu realitas seperti sekarang, satu superpower yang sudah mengguli Amerika, dan Amerika akan cepat menjadi nomor 2 di bawah Trump, dengan inflasi, dengan trade wars, dengan membuang 2 juta dari warga yang paling produktif dari Amerika sebab mereka ilegal, untuk meringkus orang Islam datang ke Amerika dan lain-lain. Ini akan potong leher sendiri, ya, dengan tindakan yang konyol seperti ini. Ya. Jadi pada Majapahit, pada era dari pendiri Majapahit, hubungan dengan Tiongkok Daratan adalah satu realitas yang betul-betul hidup sekali. Next slide. Jadi ada Cheng Ho, Zheng He, ada satu kelenteng di Semarang, Sambokong, yang didedikasi kepada warisan dari Cheng Ho. Ya, dia adalah seorang Muslim Tionghoa, eunuch, yang membuat 7 penjelajah jauh dengan armada yang majemuk sekali. Ya, ada waktu di Suzhou pada 1405 mereka berlayar untuk pertama kali, ada 27.000 orang, ya, di atas Yonk, ya, dan mereka tidak kena kekurangan vitamin C, scurvy. Mereka tidak jatuh sakit sebab di atas perahu yang betul-betul raksasa ini ada sayur mayur. Ya, mereka punya kebun, mereka punya tempat untuk bisa ada makanan yang sehat dan yang fresh. Ya, jadi orang Tionghoa sangat jeli, sangat ada pengetahuan yang luar biasa, dan mereka bisa menembus sampai ke Afrika Timur seperti orang Nusantara dari Kalimantan Tengah 1000 tahun sebelumnya. Ya, jadi ini adalah, kita masih ingat kalau ada warga Semarang di sini bisa pergi ke Sambokong dan bisa melihat patung dari Cheng Ho yang menjadi salah satu yang dipujakan, ya, sampai sekarang. Next slide. Lantas pada era yang 200 tahun sesudah Cheng Ho, pada ujung dari abad 16, saya sekarang duduk dengan punggung saya menghadap ke Kali Cisadane. Ya, Kali Cisadane adalah batas antara salah satu kesultanan yang sangat mewah dan sangat berhasil dan terkondang dunia, Banten, as rich as the Sultan of Banten. Sudah istilah itu sudah masuk Shakespeare, ya. Dan Batavias Omalanda, ya, dengan banyak pabrik gula yang diimpor, tempat untuk giling gula dari Tiongkok, ya. Jadi mulai ada kegiatan dari VOC, ya, pada era VOC dibentuk 1602 sampai ke ujung dari abad 18 waktu 1799 bangkrut total, ya, vergand under korupsi. Sebenarnya hancur oleh sebab korupsi, ya. Tapi orang Belanda di sini pengetahuan minim, kapasitas untuk berdagang minim. Kalau mereka tidak punya radar mereka adalah orang Tionghoa,
adalah orang Arab juga ya, tapi orang Tionghoa. Tanpa orang Tionghoa sebagai penghubung dengan pasar, memilih merica yang paling bagus, memilih cengkeh yang paling bagus di Maluku, bisa membuat jaringan dagang yang dibuat lebih mudah dengan salah satu sistem dari koin, dari keuangan. Itu adalah inti dari sukses dari Belanda. Tanpa Tionghoa, tanpa Arab, tapi khusus Tionghoa, nothing. Ya, orang Belanda nothing. Ya, mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Ya, mereka tidak punya radar sama sekali. Next slide. Dan itu dicerminkan sebab waktu Jan Pieterszoon Koen yang meninggal dan sekarang dikebumikan di areal dari kota di Museum Wayang, ya, dia sesudah mulai mendirikan Batavia pada Maret 1619, baru saja 400 tahun dirayakan sebelum COVID. Dia pergi ke Banten dan minta bawa Sobeng Pong, Kapiten Cina dari Banten, pindah dari Banten, kota Banten, ke yang sekarang adalah kota Serang, ke Batavia untuk menjadi Kapiten Cina di Batavia, untuk memborong dan membuat semua bangunan di Batavia, apalagi kastel Intan, ya, yang adalah tempat kuat untuk Belanda. Dan ini membuat, ya, kita bisa lihat ini adalah kantor dan fortaleza dari Belanda di Batavia untuk menjadi kepala dari komunitas Tionghoa, Kapiten Cina di Batavia. Dan ini mewariskan satu sistem dari Kapiten, Letnan, belakangan Mayor Cina, dan juga di sini di Batavia di Jakarta ada Kapiten Peranakan, ya, yang orang yang punya darah Arab dan orang Muslim yang tidak he was not replaced when he died in 1826. Ya. Jadi ini di mana-mana, di Rembang, di Lasem, di Madiun, di Surabaya, di areal dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, ada istilah dari Kapiten Cina. Ya. Dan ini juga memperlicin, membuat lebih smooth kegiatan Belanda. Next slide. Dan kita bisa tahu ini dari salah satu gubernur jenderal, Johan van Hoorn. Ya. Di bawah Johan van Hoorn mulai terbangun Stadhuis sekarang. Ya. Johan van Hoorn adalah trah dari ayah dia punya salah satu pabrik mesiu di Amsterdam, orang kaya, dan mereka sudah dengan ayah sudah pernah ke Beijing, ya, untuk bertemu dengan Kaiser Kangxi yang bertakhta antara 1661 sampai 1722 pada awal dari 1680-an untuk urusan dagang. Mereka mau menjual mesiu ke Tiongkok, mereka mau mendatangkan orang Tionghoa untuk menjadi bagian dari sistem perdagangan. Ya. Jadi dia mahir Mandarin, bahasa Mandarin, dan sangat kagum dan sangat appreciate, next slide, orang Tionghoa. Ya. Ini adalah seorang tailor, next slide, yang sedang berkeliaran di ini lukisan dari Payong, guru dari Raden Saleh, yang sedang berkeliaran di Jogja pada awal abad 19. Dan menurut Van Hoorn, en laborious folk and wakkere trafikanten, ya, satu masyarakat yang sangat bergiat, sangat entrepreneurial, sangat industrious, ya, sangat mereka tidak kenal lelah, ya, orang pedagang yang tidak kenal lelah. Dan orang seperti ini kita mau bermukim di sini, di Pulau Jawa, di bawah naungan dari VOC.
sebab mereka adalah inti, degup jantung adalah nadi dari sukses dari VOC. Next slide. Jadi Van Horn's testimony pada waktu dia mulai menjabat sebagai Gubernur Jenderal, ada salah satu perkembangan yang sangat pesat sekali dari orang Tionghoa di area Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dan in recent years, sejak 1683, waktu mereka pertama kali bisa bermukim di Mataram Islam, large numbers have been shown themselves to be energetic people, and even the good-natured Javanese have become more crafty and diligent through frequent contact with the newcomers. Ya, jadi waktu mereka bermukim di Mataram, mereka sudah menunjukkan diri sebagai orang pedagang yang sangat ulung sekali, sangat jeli, dan pun orang Jawa setempat bisa belajar dari mereka. Dan mereka menjadi lebih lihai di dalam sistem ekonomi yang mereka dirikan. Dan orang Jawa, orang pribumi, cari istri yang keturunan sebab itu bisa membuat bahwa situasi ekonomi mereka lebih baik. Ya. Next slide. Van Horn said that many locals, banyak pribumi, ingin menikah, ingin kawin dengan orang dari orang keturunan. Ya, ini adalah gambar-gambar dari Nyai, orang Betawi, dan budaya Betawi di sini, budaya asli adalah campuran dari budaya Bali, budaya Melayu, dan budaya Tionghoa Peranakan. Ya, ini adalah gambar dari Hadwin, seorang pelukis Prancis yang ada di sini sebentar. Dia lahir di Versailles 1820 dan meninggal di Batavia dalam keadaan yang sangat seperti V.R. Supratman, sangat ekonomi rendah sekali pada 1854. Tapi dia publikasikan satu buku Indisetipen ya dengan Richard Hadwin ya. Dan ini adalah gambar bagus dari Hadwin. Ya. Next slide. Jadi asal usul dari Peranakan, waktu orang Tionghoa ada di luar negeri, di luar the land of the ancestors, tanah dari leluhur, untuk beberapa generasi tanpa kembali kepada tanah leluhur, asal-usul mereka. Mereka sering memotong diri dari instruksi dari kebijakan dari orang resi, the sages, dalam bahasa, dalam berpakaian, dalam kuliner. Mereka seperti ikut dengan pola dari pribumi, dan Al-Quran dan hadis menjadi lebih penting bagi mereka daripada Confucius, ya. Dan mereka menyebutkan diri sebagai Sitlam, orang Islam, ya. Sesudah itu mereka tidak makan babi, dan mereka punya salah satu pola hidup yang sangat berbeda sekali dengan leluhur di Tiongkok Daratan. Having multiplied in the course of time, they've given themselves into the hands of a Kapitan Cina. Ya, jadi ini adalah seorang Mandarin junior dari Fujian, Ong Tai Hai. Salah satu memoir yang dipublikasikan oleh Medhurst di Kanton atau Hong Kong pada 1849, ya, yang mencerminkan sejarah dan masyarakat antropologi etnografi dari orang Peranakan di sini, the Chinaman abroad. Ya, next slide. Dan di pesisir utara ada Lasem dan Rembang, ada satu masyarakat Peranakan Tionghoa yang sudah bermukim di Semarang. Ada satu factory, Victoria, ada satu kantor
di mana waktu perahu Yonk dari Tiongkok daratan datang, mereka sudah diarahkan, orang pendatang baru diarahkan kepada satu residensi, satu pekerjaan, satu kapital yang mereka punya, dan di dalam istilah Ong Tai Hai, whether it's same or different clans dari marga Tan atau marga Phua atau marga Han, mereka whether well or ill recommended, semua welcome, yeah. After which every man is employed according to his ability and placed in the situation best adapted to him. Jadi ada semacam sistem yang dengan cepat bergerak untuk menyerapkan orang datang dari Tionghoa Daratan untuk bisa nyaman dan bisa jaya dan bisa sukses secara ekonomi dan masyarakat di sini di Pulau Jawa. Dan juga Ong Tai Hai merujuk kepada ada guilds hang, ya, ada sistem di mana orang seperti Kadin sekarang atau seperti ya tempat-tempat di mana orang yang punya kemampuan yang khusus bisa kerja dengan besi, bisa kerja dengan kayu, bisa membuat perabot meja seperti Jokowi dulu, ya. Ini ya mereka diarahkan dan mereka didukung oleh salah satu asosiasi profesional. Next slide. Jadi mengapa kalau ini begitu penting seperti degup jantung atau nadi dari ekonomi VOC, mengapa ada massacre? Mengapa ada pada 9 Oktober 1740 ada semacam pembantaian massal dari orang Tionghoa di sini di Batavia, ya. Ada ribuan makam dekat Stadthaus, di belakang Stadthaus. Mengapa Adrian Valkenier pada waktu itu adalah Gubernur Jenderal, dia memberi perintah untuk membantai orang Tionghoa di mana lebih dari 10,000 dibantai habis, dan ada pengungsian massal kepada tempat di mana saya duduk sekarang di Tangerang, dan juga kepada Lasem dan Rembang, dan memicu salah satu perang Gegespai di mana orang Tionghoa yang menyebar diaspora dari Batavia bergabung dengan Pakuwon kedua di Kartosuro untuk menghadap Belanda, ya. Asal usul dari pembantaian massal adalah salah satu perasaan kurang nyaman dari Belanda. Mereka sudah merasa sudah mengerti, seperti London sekarang, ya, ada hampir 8% penduduk Islam di London, menjadi agama kedua di Inggris. Tiba-tiba berkembang salah satu kenyataan di masyarakat. Kita punya wali kota dari London sekarang, Siddiq Khan, seorang Islam dari Pakistan, dan tiba-tiba di antara masyarakat lokal Inggris pribumi, mereka merasa kurang nyaman sebab ekonomi dikuasai dan tempat-tempat yang bagus dikuasai oleh orang Islam, dan di Batavia sama dengan orang Tionghoa. Jadi pemicu dari pembantaian massal adalah salah satu kekurang nyamanan, merasa was-was, merasa takut, ya, dari Belanda. Mereka segelintir orang Belanda pada awal abad 19 hanya ada 15,000 orang yang konon Eropa, kebanyakan 50% lebih adalah orang Indo, mestiza, orang Porto, pribumi Belanda, dan mereka dibantai. Dan itu satu kekonyolan. Itu seperti Trump akan mengeluarkan 2 juta orang warga Amerika sebab mereka ilegal, ya. Ini akan potong leher, dan sama dengan Belanda, ya. Jadi next slide. Jadi pembantaian massal pada 9 Agustus memicu perang geger percinan, ya. Dan sekarang kalau kita ke Taman Mini Indonesia Indah di areal dari timur selatan dari Jakarta, kita bisa lihat salah satu
stel dari patung dari orang Lasem yang sedang bergabung dengan parti setempat, Bupati Margono, untuk menghadap dengan Tionghoa, dengan VOC. Ya. Jadi ini adalah salah satu contoh yang sebenarnya harus diorbitkan dan harus masuk di dalam textbook untuk sekolah yang mencerminkan salah satu sejarah di mana bau-membau dengan pribumi dengan Jawa, orang Tionghoa menghadap dengan Belanda. Next slide. Jadi antara Kapiten Sepanjang, Kepanjang, Supanjang, dan pangeran seperti Raden Mas Said yang mendirikan Mangkunegaran, mereka berjuang bersama. Ya, ini adalah gambar dari geger percinan yang bisa diketahui di dalam buku yang bagus dari Remelick, Willem Remelick, ya, yang menguasai sumber-sumber Tionghoa dan sumber Jawa. Ya. Dan ada joint command, ya, ada command dari orang Tionghoa seperti Kapitan Sepanjang dan Raden Mas Said muda pada waktu itu hanya 16 tahun turun ke medan perang. Next slide. Jadi ini adalah salah satu gabungan antara orang Cina dan Jawa dan masih bergaung sampai pemberontakan yang menjadi booming viral. Raden Ronggo Perwira Dirjo, di mana orang UGM, Gondol, ya saya punya tulisan di Pasar Ramalan, bab 6, di Madiun pada November-Desember 1810, pendek, tidak 5 tahun seperti Perang Jawa, hanya 2 bulan, tapi Ronggo yang menjadi ayah mertua dari Diponegoro, mentontonkan diri, mengumumkan bahwa dia adalah seorang pelindung dari semua komunitas pribumi Jawa dan Tionghoa yang ada di Jawa Timur yang merasa dianiaya ingkang sami kasio-sio in gubernamen, ya, yang merasa dianiaya oleh pemerintah Belanda. Dan dia ada usul bahwa dua masyarakat kerja bersama untuk menyingkirkan orang Belanda dari Pulau Jawa, apalagi orang yang sudah membuat monopoli dari Jati di Jawa Timur, untuk supaya dan mereka ya mengancam kemakmuran dari warga setempat, pun Jawa pun Tionghoa di Jawa Timur. Jadi hanya 10 tahun sebelum atau 15 tahun sebelum Perang Jawa meletus dan tahun depan 200 tahun kita akan merayakan 200 tahun dari Perang Jawa pada 20 Juli 2025. Kita bisa lihat salah satu tindakan di mana orang Tionghoa dan seperti di geger percinan dan Jawa kerja bersama. Mengapa pada awal dari Perang Jawa tidak demikian? Next slide. Sesudah datang Dindels pada 1808, 5 Januari, dan Raffles pada 1811, waktu dia dinobatkan, diangkat sebagai Letnan Gubernur pada 11 September sesudah pemerintah Franco Belanda ditaklukkan di sini di Jatinegara, Meister Cornelis. Ya, ada salah satu kebijakan dari kepemerintahan Inggris, Interregnum, dan kepemerintahan Belanda untuk memakai Tionghoa sebagai ujung tombak dari salah satu kebijakan fiskal. Mereka sesudah Jogja ditaklukkan oleh Inggris, sudah ada perjanjian baru 1 Agustus 1812, semua bandar tol diambil alih oleh pemerintah kolonial, ya, dan bandar tol menjadi salah satu sistem untuk cetak uang untuk kepemerintahan, tapi cetak uang atas kesengsaraan
wong cilik masyarakat, sebab di mana-mana kalau kita mau dari Tangerang ke Jakarta, kita harus lewat banyak bandar tol, ya, dan untuk berjalan pun ada pajak bokong. Orang telanjang tidak punya dagang sama sekali, harus bayar untuk lewat. Ya. Jadi ada sistem yang meringkus ya masyarakat dan ekonomi lokal. Dan ini menjadi asal-usul dari satu kebencian terhadap masyarakat Tionghoa yang sebenarnya adalah tanggung jawab dari pemerintah kolonial, bukan sesuatu yang muncul secara murni di dalam budaya dan masyarakat setempat. Ya. Mereka datangkan orang dari Bandung, dari Xiamen, dari Fujian, dari Provinsi Maritim, dari Tionghoa Selatan, dan mereka tidak diserap melalui Lasem atau Rembang, mereka langsung turun ke lapangan di Jawa Tengah Selatan, dan mereka tidak mahir bahasa Jawa, pun tidak mahir bahasa Melayu, Melayu pasar pun. Ya. Jadi ini adalah salah satu situasi yang merujuk menjerumus kepada salah satu implosion di dalam masyarakat pribumi pada awal abad 19. Next slide. Jadi juga selain bandar tol ada candu. Candu menjadi monopoli dari pemerintah kolonial, dan mereka membuat salah satu seperti orang Inggris di Tionghoa Daratan. Mereka memaksa 16% dari wong cilik kecanduan kepada candu, ya, kecanduan opium, ya. Dan di mana-mana ada opium kitten, ya, ada opium tempat di mana kita bisa menghisap amfiun, ya, madat, ya. Kita bisa makan madat. Kalau ada selamatan, kita campur madat dengan makanan, ya. Dan situasi menjadi cukup ya mengerikan untuk mempertahankan hidup. Jadi banyak orang seperti putus asa, mulai kecanduan, dan itu pun antara pangeran yang ikut di Ponorogo ke Selarong, ada banyak yang pakai amfiun. Ya. Next slide. Dan pun ada unsur penghakiman, sebab fiscal regime fiskal yang baru berpaling kepada Landrat. Ya. Ini adalah gambar dari Pati pada era 1870, di mana ada di paling kiri ada salah satu kapiten Cina yang ikut di dalam Landrat, ada Residen Vigus, ya, dari Pati, dan di paling ujung kanan adalah mufti penghulu Arab. Ya. Jadi ini ada campur tangan dari di dalam sistem penghakiman dari ya sistem dari aliran dan lapis masyarakat yang murni dibuat oleh Belanda. Next slide. Ini adalah gambar sebelum itu dimusnahkan secara total dari Kapiten Cina di Jogja, Tan Chin Sing, ya. Tan Chin Sing adalah Kapiten Cina antara 1803 sampai 13 dan diangkat sebagai Tumenggung, Raden Tumenggung Secediningrat pada 6 Desember 1813, sebab salah satu balas budi dari Inggris yang membuat bahwa Sultan ketiga mengangkat beliau sebagai Tumenggung sebab jasa kepada Inggris pada waktu Inggris menaklukkan Keraton Jogja dengan memberi tangga untuk bisa naik ke Balawerti, untuk memberi pasukan kepada pasukan Spey di Frederick, dan itu memicu kemarahan dari masyarakat Jogja. Ya. Dan ini di kampung Cina dulu, waktu saya masih mahasiswa, ini adalah seperti istana Tionghoa, istana dari Kapiten Cina, dari Tan Chin Sing, ya, dan dia punya salah satu kelompok dari penari bedoyo. Dia mahir, dia punya salah satu Radanayu Jawa,
yang sebenarnya berasal dari kalangan tidak begitu mentereng, dan dia menguasai 6 bahasa. Ya. Dia menguasai bahasa Hokkien, asal-usul dari Banyumas, dari areal Banyumas. Ayah dia adalah Kapitan Cina di Kedu, dan menguasai bahasa Melayu, menguasai bahasa Belanda, menguasai bahasa Arab, dan bahasa Jawa. Ya, jadi sangat sangat luar biasa. Tapi ini memicu satu kemarahan. Ya, next slide. Jadi, such oppressive policies and acute socio-economic tensions provoked a mass uprising. Ya, ini adalah situasi pada bulan Juli 1825, di mana ada satu pembantian massal di Jawa Tengah Selatan anti Tionghoa. Tionghoa menjadi sasaran sebab mereka adalah ujung tombak dari satu sistem fiskal yang tidak adil sama sekali, tidak manusiawi. Dan sistem fiskal itu adalah murni tanggung jawab dari Belanda, ya, bukan dari Sultan Jogja atau lain-lain. Sultan Jogja, Hamengkubuwono II, terkenal sangat gemar orang Tionghoa. Sultan kedua sendiri punya dukun Cina, orang dokter pribadi, orang Cina yang meraih tunjangan 600 gulden per bulan untuk merawat keluarga inti dari Sultan, dan dia punya seliar favorit, kawan favorit, Mas Ayu Samasanawati, yang melahirkan Pangeran Jayakusumo yang menjadi ahli siasat untuk Diponegoro pada Perang Jawa. Ya. Jadi antara Jawa dan Tionghoa, kalau tidak ada turut campur atau turut tangan dari Belanda, tidak ada problem. Ya, ini satu masyarakat yang majemuk yang bisa hidup bersama. Kalau kita menjadi tamu di Tegarejo, mereka akan menyaksikan bahwa keluarga Diponegoro punya dukun orang India dari Bengal, XP, dokter pribadi untuk Diponegoro sendiri. Diponegoro sendiri punya paman favorit, Jayakusumo, yang diangkat sebagai panglima pada waktu perang, ahli siasat, dan waktu dia dibantai di Gunung Barisan antara Kulon Progo dan Bagelen, dan kepala dari beliau dan dua anaknya dipotong untuk dikirim ke Magelang untuk meraih 20 gulden dari De Kock. Mereka menyaksikan ini adalah keturunan, adalah Gusti yang punya kulit langsep. Gusti yang kulit langsep pasti itu Jayakusumo, sebab ibunda adalah orang dari Pegalongan, dari Pasisir. Ya. Jadi ini adalah salah satu tragedi yang dipicu oleh sistem kolonial. Next slide. One eyewitness was Antoine Payon, pelukis Belgia yang menjadi guru dari Raden Saleh di dalam voyage Yogyakarta. Ya, kunjungan atau penjelajah ke Jogja pada 1825 untuk dakbook yang dia membuat selama 2 bulan waktu dikepung oleh tentara Diponegoro. Dia menulis 10 Agustus 1825, partout les Chinois sont massacrés. On n'est pas ni femmes ni enfants. Ya. Di mana-mana orang Tionghoa dibantai, mereka tidak peduli kalau perempuan dan anak. Ya. Jadi ini satu masalah, satu tragedi, satu situasi yang kita masih ada bayangan sampai sekarang. Ya. Dan itu sebabkan Diponegoro waktu di Kedaren menedori dia punya tukang pijit, orang Nyonya Tionghoa. Dia merasa bahwa waktu di Gawok pada esok hari waktu dia ditaklukkan oleh pasukan Belanda 15 Oktober 1826, bahwa dia melanggar pagarayu, melanggar pantangan, sebab kena 2 peluru, satu peluru di dada dan satu peluru di kanan, di tangan kanan. Ya. Dan waktu dia kembali kepada istrinya Raden Ayu Madoretno,
anak yatim piatu dari Rodononggo di Rejoso di Kulon Progo, jubah penuh dengan darah dan istri bisa langsung melacak sesuatu yang tidak yang mirong telah terjadi. Dan sesudah itu Diponegoro melarang dia punya panglima untuk punya hubungan intim dengan orang Tionghoa. Dan waktu Sosro Logo ditaklukkan Belanda di Lasem dan Rembang, dia bilang juriti pun dados apes sampun supe weling aji, ya. Dia melupakan pantangan yang diberi oleh Sri Sultan Diponegoro kepada Sosro Logo untuk jangan ada hubungan intim, dan dia anjamai Nyonya Cina, dia meniduri dengan terpaksa perempuan Tionghoa di Lasem, dan ini adalah asal-usul dari penaklukan dari iparnya Sosro Logo. Next slide. Jadi ini adalah Gawok, pertempuran di Gawok, ya, dan ini menjadi warisan yang apes, warisan yang tidak mencerminkan realitas dari sistem prakolonial di mana tidak terkotak-kotak, ya. Ada satu masyarakat yang majemuk yang bisa saling menghargai dan bisa saling tinggal di tempat seperti Tuban, Lasem, Rembang, Sidoarjo, Sidayu, Semarang, Cirebon, Indramayu, dan Batavia, di mana banyak masyarakat bisa bergabung bersama dan tidak dibeda-bedakan, tidak terkotak-kotak. Next slide. Dan ini pada zaman dari Dumai Van Twist yang menjadi biang keladi untuk Multatuli, Daus Dekker waktu asisten residen Lebak, mereka Belanda membuat salah satu divisi di dalam masyarakat, salah satu lapisan, salah satu perbedaan antara orang Eropa dan Gelijkgesteld, ya. Notabene Eropa, bukan Fremde Westelingen, ya. Orang Barat yang asing. Orang Eropa dan Gelijkgesteld. Gelijkgesteld artinya orang yang disamakan secara di mata hukum dengan orang Belanda. Masuk Kristen, sudah potong mereka punya pigtails, mereka punya ya rambut panjang, dan mereka bisa menguasai bahasa Belanda, ya. Dan kedua, Fremde Westelingen, ya, foreign Asiatics, orang Asia yang asing, termasuk Tionghoa, Arab, dan India. Dan paling steerage class, orang pribumi, ini murni salah satu pandangan dari orang Eropa di sini, orang kolonial. Itu tidak mencerminkan realitas dari sistem prekolonial. Ini membuat lebih gampang, lebih membuat lebih lincah, membuat lebih licin sistem dari kolonialisme, ya. Tripartite division akan sampai ujung waktu Belanda ditaklukkan secara telak dalam 8 hari sesudah Belanda sudah Jepang datang ke Indramayu. Mereka ditaklukkan di Kalijati 8 Maret 1942. 8 Maret adalah hari di mana Diponegoro masuk ke Magelang pada 1830, dan 112 tahun kemudian mereka sudah ya mati langka, tidak ada pamor lagi dari untuk Belanda, tapi mereka punya satu warisan yang penuh dengan racun secara kemasyarakatan. Next slide. Jadi, this interethnic racial prejudice has left a lasting legacy. Siapa tidak ingat Mei 1998, ya? Saya bisa bertemu dengan istri saya akibat dari Mei 1998, dan itu adalah salah satu racun yang masih mengalir di dalam masyarakat dari Indonesia modern akibat warisan kolonial. Dan sekarang
realitas untuk Indonesia adalah bahwa Presiden Prabowo lebih awal bertemu dengan Xi daripada bertemu dengan Biden. Ya. Sebab sekarang Amerika nomor 2 dan cepat akan nomor 3 atau 4 kalau Trump sudah sampai goal untuk membuang 20 juta orang dari Amerika dan membuat tarif yang 600% terhadap impor dari Tiongkok daratan ke Amerika. Ini adalah realitas. Realitas adalah kita harus bisa menyesuaikan diri dengan satu dunia di mana Barat sudah lenyap. Ya. 200 tahun dari kemajemukan dan kekuatan Barat sekarang sudah menjadi sejarah. Sudah tidak langgeng. Sudah tidak akan ada masa depan. So our joint task now is to reach out to that ancient regime world. Ya. Ini adalah orang Tionghoa, orang Melayu, orang Pasar, dan di atas ya gambar dari di Stadthaus, yang gambar dinding di Stadthaus, di mana seorang Haryadi Sumodojoyo mencerminkan kemajemukan dari masyarakat Betawi. Ya. Jadi ini adalah the difference is the essence of human life, humanity. Vive la différence. Matur nuwun, ngantos kepanggih malih. Next slide. Next slide. Okay, sampun. Oke, matur nuwun Prof. Peter atas pemaparannya yang sangat-sangat detail ya. Kita bisa menyimak tadi bagaimana Prof. Peter menceritakan bagaimana orang Tionghoa datang sejak era Majapahit, lalu bagaimana sepak terjangnya pada masa VOC dan pemerintahan kolonial, dan akhirnya pada tahun 1998. Mungkin teman-teman yang ingin bertanya bisa raise hand. Silahkan yang ingin bertanya. Oke, baik, di Prof. Peter ada 3 penanya. Apakah mungkin Prof. Peter bersedia menjawab nanti? Yang pertama dari ini ada dosen saya Prof. Peter, Pak Dadan Nadi Kurniawan. Monggo Pak Dadan. Oke, terima kasih Mas Nasta atas waktu yang diberikan. Selamat malam Pak Peter Carey. Lama tidak berjumpa Prof. Dulu terakhir kali menjemput panjenengan ke bandara itu pas 2015-an, 2016-an, pas panjenengan ngisi di pendidikan sejarah UNS. Ini ada sekitar 3 pertanyaan, 2 atau 3 pertanyaan dari saya. Tadi saya agak telat bergabung, tapi tadi saya mengikuti slide Pak Peter yang berkaitan dengan Majapahit, Islam dan Majapahit, begitu Prof. Ya, sebenarnya sudah ada gambaran dari pembacaan saya sejauh ini, cuman masih ada beberapa pertanyaan menggelitik yang mungkin ini bagian dari pemantapan saja. Sudah ada kisi-kisi pertanyaan, tapi saya masih belum yakin. Dan ini saya berharap nanti dari Pak Peter bisa memantapkan saya. Yang pertama adalah tadi berkaitan dengan makam Troloyo di Majapahit, ya Pak Peter. Ya. Itu kan sudah banyak sekali kajian, buku-buku, itu bahkan juga ada buku ini. Nah, itu pertanyaan saya, apakah benar makam Troloyo yang ada di area yang diduga pusatnya Majapahit di Trowulan Mojokerto itu adalah makam orang-orang Cina Islam, Pak Peter, atau itu makam orang Islam non keturunan Cina begitu? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah benar Majapahit waktu itu memang tidak masalah dengan kehadiran orang-orang Islam yang ada di ring 1, itu kan area pusat ya, ibaratkan kandangnya gitu, kemasukan Majapahit Hindu, kemasukan orang
Islam begitu, apakah benar itu tidak menjadi masalah, alias penguasa di situ tidak mempermasalahkan dengan kehadiran orang Islam? Bahkan setahu saya ada orang-orang dari Pasai, itu kan kekuasaan Majapahit kan dari Pasai sampai ke Banda ya di sebelah timur. Apakah benar orang-orang Pasai itu salah satu orang yang kemudian dibawa ke Majapahit dan itulah cikal bakal dari orang-orang Islam pertama di situ gitu ya? Apakah benar gitu? Dan kalau tidak dipermasalahkan, apakah itu bentuk supaya lebih mudah dikontrol gitu? Karena biasanya seperti di Surakarta itu orang-orang Islam, orang-orang Tionghoa memang dikumpulkan berkotak-kotak gitu ya, ada pengkotakan supaya memang itu mudah diatur dan mudah diawasi. Apakah prinsip seperti itu yang sudah diterapkan Majapahit waktu itu begitu? Dan yang terakhir dari saya, ini Pak Peter, saya ada tulisan dari tulisan karyanya Kenneth R. Hall, The Roof of Asian Regional Identities, ini yang berkaitan dengan Selat Malaka. Ini saya dapati bahwa saya dapati bahwa ketika Majapahit runtuh itu banyak orang-orang Majapahit Hindu itu melarikan diri. Nah, yang unik itu biasanya kan melarikan diri orang-orang Majapahit itu kan ke Bali atau mungkin ke Belambangan atau kalau ke barat ke lereng Gunung Lawu gitu ya. Tapi ini di artikelnya beliau itu saya dapati orang-orang Majapahit Hindu melarikan diri ke Bali, ke Tuban, ke Madura, Sidayu, Demak, Pajang, dan Kudus. Nah, ini artikel ini saya pertanyakan, apa iya orang Majapahit juga waktu itu ya, berarti abad berapa? Abad 15. Itu larinya ke Demak, ke Kudus begitu. Bukankah itu berarti di sana kan sentralnya orang-orang Islam gitu yang justru itu menjadi titik ya runtuhnya Majapahit. Apakah benar orang-orang Majapahit Hindu itu malah justru larinya ke Demak, ke Kudus gitu? Ini artikel ini memang perlu dipertanyakan atau memang ada data khusus barangkali di Demak ditemukan sisa-sisa peninggalan arkeologis yang menunjukkan itu ada kebudayaan Hindu tapi itu pelarian gitu, pelarian Majapahit malah justru ke ringnya. Itu saja Prof. Untuk pertanyaan dari saya, sehat selalu Pak Peter, matur nuwun. Oke, ya. Monggo Prof. Peter bisa langsung. Oke, thank you. Ya, Pak Dadang ya, sangat senang ya. Ini adalah buku yang mungkin perlu dipelajari dari teman saya yang ada Adrian Perkasa dari Universitas Airlangga yang sudah lama di Leiden dan membuat disertasi di Leiden. Ya. Dia membuat satu buku mengenai orang-orang Tionghoa di Majapahit. Ya. Dan saya kira yang untuk pertama, waktu saya sedang membahas mengenai Troloyo, sebenarnya itu yang saya maksud adalah bahwa bukan bahwa ini adalah nisan dari orang Tionghoa yang di dalam ring satu dari keluarga inti Majapahit, mereka adalah orang keturunan, tapi ada anggota dari keluarga kerajaan, menurut saya, mungkin saya bukan orang arkeolog dan mungkin ada hal-hal yang saya tidak mengerti, yang ikut dikuburkan di dalam satu kuburan yang punya lambang dari keluarga, ya, lambang Suryo, ya, di makam Troloyo di Sentono Rejo, di kecamatan Trowulan, yang bagi saya mencerminkan satu situasi yang saya mempertanyakan apakah Majapahit dan dunia dari pesisir yang sudah cukup sukses bisa membangkitkan satu masyarakat baru didasarkan atas
atas agama Islam dan sistem penghakiman dari sistem Islam yang bisa bertindak sebagai CEO, ya, orang CEO dengan ada orang dari Tiongkok, ada orang dari India, ada orang dari Timur Tengah yang datang untuk dagang dan tidak pilih memilih. Jadi saya bertanyakan apakah istilah dari Raden Patah atau Demak menaklukkan Majapahit, saya merasa itu tidak klop dengan apa yang kita kenal dengan sistem di mana orang yang sudah masuk Islam di dalam keluarga inti dari kerajaan Majapahit diberi satu tempat terhormat dan diberi nisan Islami dengan lambang Suryo di Troloyo, mencerminkan satu realitas bahwa tidak ada semacam ya salah satu perbatasan atau satu sistem yang tidak serasi antara orang Hindu Buddha dan Islam. Saya merasa bahwa ini yang Islam yang masuk, Islam Sufi, yang sangat beraroma Sufi, ya, tidak menjadi masalah kalau masuk Islam, seperti di Ponorogo sendiri, di Selarejo, di tempat meditasi beliau, Selo Gilang di Ponorogo adalah ukiran atau yang pahat-pahat dari Linggayoni yang dia ambil dari Candi Kelasan. Jadi ada semacam peleburan, syncretism, yang membuat bahwa Islam dan agama yang dulu, kalau Buddha Vajrayana atau Vaishnavite atau Shivite, tidak menjadi masalah. Ya, jadi saya pakai Troloyo sebagai itu. Ya, dan penguasa di Pasai atau di tempat-tempat yang lain, saya kira di melari ke Belambangan atau Tuban, kita tahu bahwa waktu Gajah Mada menjadi disgraced sebab perang Bubat, Pitaloka, Dewi Pitaloka yang menjadi calon istri untuk Hayam Wuruk yang membunuh diri sesudah ayah, dan semua tentara Sunda dibabat habis di Bubat. Kita bisa tahu bahwa Hayam Wuruk lari ke areal dari Pasisir, dari areal dari Tuban Sedayu, untuk menyembunyikan diri, dan ada banyak orang yang sesudah runtuh Majapahit pergi ke lain tempat di areal dari Pulau Jawa, seperti kita bisa baca di Serat Centini, di mana salah satu kelompok dari orang yang bisa mengungsi sesudah Majapahit runtuh pergi ke menjelajah semua Pulau Jawa, dan dari areal dari barat, Jawa Barat, ada Bujangga Manik yang datang, orang Resi Biku Sunda yang datang ke areal dari Jawa Timur. Jadi saya merasa bahwa ya sistem atau bayangan bahwa ada semacam salah satu break yang sangat nyata antara Majapahit dan zaman Islam tidak ada realitas, dan ya saya mungkin harus pelajari apa yang ditulis dalam artikel, ya, tapi setahu saya tidak ada isu antara agama, ya. Kalau Gayatri bisa orang Buddha yang penganut Buddha yang kusuk sekali, bisa adalah cucu yang menjadi penganut agama Hindu, Shaivite yang kusuk sekali, ya. Dan ada orang antara kerabat mereka yang masuk Islam. Itu adalah realitas, mencerminkan realitas, dan di atas alun-alun utara ada 3
tempat ibadah yang semua berjejer, tidak ada pilih memilih. Tapi saya bukan orang sekolah, ya, saya bukan orang arkeolog, saya bukan orang sejarawan dari Majapahit, saya hanya baca dan pernah ke lapangan, sering ke lapangan, dan saya bisa menyaksikan ya, di buku dari Adrian Pakarsa dan di buku dari ya teman saya Haji Dame punya Louis Charles Dame membuat epigrafi yang sangat bagus sekali, studi epigrafi dari Nisan di Majapahit yang dia membuatkan di dalam artikel les tombes datés de Troloyo, Nisan yang mengandung angka tahun di Troloyo. Ya. Tapi saya tidak bisa apakah Demak pada waktu itu satu tempat yang besar yang bisa menampung. Saya kira mungkin kebanyakan dari pelarian dari Majapahit pergi atau ke Bali atau ke Belambangan. Tapi juga ada tempat seperti Tuban dan Sedayu yang bisa menampung mereka. Dan Kudus strong ada pengaruh dari Tionghoa. Ada pengaruh di dalam bentuk dari Masjid di Kudus, kita bisa menemukan 3 dunia. Matur nuwun Prof. Peter atas jawabannya. Mungkin dari Pak Dadan apakah ada feedback? Oke, matur nuwun Pak Peter, terima kasih. Sehat-sehat selalu Pak Peter. Selanjutnya masih ada 2 pertanyaan. Yang selanjutnya ada Mas Ilham, ini teman saya dari Madiun, adik tingkat dari Mas Aklis, Prof. Peter. Mas Ilham, silakan. Ya, dan juga graduate dari Universitas 11 Maret. Baik, selamat malam Prof. Peter. Selamat malam. Perkenalkan saya Ilham, seperti yang dikatakan Mas Nasta tadi, saya dari UNS dan juga dari Madiun. Saya cukup senang sekali hari ini pada malam ini bisa bertemu dengan panjenengan karena sudah lama sekali saya ingin bertemu, tetapi waktunya belum ada karena ya tidak ada kesempatannya, Prof. Ya. Jadi saya tadi juga cukup mengikuti dari awal ya, Prof. Peter, dan realitas saya dari Madiun ini ada 2 tokoh yang memang lekat dengan Madiun dan juga lekat dengan Tionghoa yang saling berseberangan. Yang pertama adalah tadi Raden Ronggo Prawirodirjo ketiga, dan yang kedua adalah Raden Ayudakusumo. Rumah saya dekat dengan pusat kekuasaan Raden Ayudakusumo di Muneng, Prof. Dan pertanyaan saya ini berkaitan dengan kedua orang tersebut, Prof. Kita melihat bahwa sebelum pemberontakan Raden Ronggo, orang-orang Tionghoa ini itu dekat dengan Islam, utamanya adalah orang-orang peranakan, di mana mereka juga tidak ada konflik dengan masyarakat Jawa begitu. Dan tadi juga ada asimilasi antara orang Tionghoa dengan orang Islam dalam catatannya Ong Tai He. Terus kemudian di masa Dendels ini mulai ada sentimen-sentimen tersendiri, utamanya pada orang-orang Tiongkok yang berasal dari Fujian, yang sebagai bandar tol dan juga penarik pajak tersebut. Bahkan orang-orang peranakan pun juga, salah satunya adalah Tan Sing, juga dibenci oleh orang Jawa begitu. Lantas kemudian di tahun 1825 ke atas, atau ketika meletusnya Perang Jawa, orang-orang Tionghoa ini kemudian juga dibenci gitu, Prof. Peter. Tapi ada juga yang tadi seperti panjenengan katakan, ada sesi di mana orang-orang Tionghoa dengan orang-orang Jawa ini saling membantu ketika Perang Jawa. Pertanyaan saya adalah, apakah di masa tersebut ada perbedaan pandangan dari orang Jawa itu sendiri terhadap perbedaan ini, di mana di Tionghoa itu ada orang Totok dan juga orang peranakan. Jadi apakah ada perbedaan pandangan terhadap orang Totok dan juga orang peranakan, Prof. Dan hari ini kita melihat realitas bahwa sudah tidak ada lagi Totok dan peranakan, bahkan juga tidak ada lagi Belanda, tetapi realitas bahwa orang Tionghoa kerap dirasisin dan kerap dibenci begitu masih tetap ada, gitu, Prof. Peter. Apakah ini murni warisan kolonial atau ada hal-hal lain yang mempengaruhinya begitu? Padahal kita tahu sendiri bahwa banyak pahlawan yang bukan banyak, tetapi ada peran dari golongan Tionghoa dalam kemerdekaan kita, seperti
dari PTI Lim Kon Hian itu ada begitu. Meskipun kita tahu bahwa nasionalisme Tionghoa sendiri terbagi menjadi 3. Tetapi pada hari ini kita melihat bahwa Tionghoa ini hanya dipandang sebagai kolaborator penjajah. Mungkin begitu saja Prof. Vito pertanyaan dari saya. Terima kasih dan saya berharap panjenengan sehat selalu. Terima kasih ya. Thanks so much. Ya, Mas Ilham. Salam kepada Mas Aklis ya, dan PF atas pernikahan. Baik. Ya, ini kita merujuk kepada Raden Ronggo dan Raden Ayu Yudhoyono ya. Dua sosok yang digemari di Madiun Raya. Raden Ayu Yudhoyono adalah anak dari Hamengkubuwono pertama ya, Mangkubumi, yang sebenarnya suami menjadi Bupati Grobogan Wirasari, tapi dia juga terkenal dari Muneng ya, di Jawa Timur. Dan dia menjadi salah satu panglima dari Diponegoro yang terlibat di dalam pembantaian di Ngawi. Ngawi adalah tempat di tempat antara Begawan Solo dan Kali Madiun yang sangat strategis sekali, di mana sesudah perang Van den Bosch membuat salah satu benteng besar, ya, benteng Van den Bosch. Dan Ronggo dan Yudhoyono mencerminkan dua zaman ya. Ronggo adalah pemberontak pada ujung dari 1810 sebelum isu dari Bandar Tol menjadi hangat ya, ada banyak orang yang datang dari Tiongkok daratan langsung dipersilakan oleh rezim Belanda yang dikembalikan pada Agustus 1816, dan dia punya markas di Purwodadi, dan ia adalah salah satu pelaksana dari salah satu politik anti Tionghoa pada awal dari perang Jawa ya. Dan itu murni seperti saya coba membuat keterangan di dalam PowerPoint, di dalam salah satu sistem di mana orang Tionghoa datang tidak lagi peranakan, tapi totok ya, dan isu antara totok dan peranakan menjadi salah satu isu dari awal abad 19 yang dulu tidak terkuak ya. Tapi saya merasa bahwa di dalam tempat yang lain seperti di antara Kali Lesung dan di Kali Bogowonto di Purworejo, ada areal seperti Jono di mana menjadi pusat dari tekstil sebelum perang ya, pusat dari rami dan katun dibuat perdagangan dan hubungan dengan pasisir ya. Jadi ada ekspor dari Jawa Tengah Selatan, khusus dari Bagalan Timur, kepada pasisir, dan yang menjadi penghubung adalah orang Tionghoa ya, yang bisa menghidupkan dan bisa menggalang dan bisa menjadi urut nadi dari satu ekonomi lokal yang cukup jaya sebelum perang Jawa. Dan orang ya di Jono ada kira-kira 600 orang Tionghoa yang hampir semua mengungsi ke Magelang dan ke Pasisir pada bulan-bulan awal dari perang. Tapi di tahun-tahun terakhir dari perang, orang setempat, orang lokal yang punya tenunan di rumah mereka minta bahwa orang Tionghoa bisa kembali ke Bagalan Timur untuk menghidupkan lagi perusahaan tekstil. Sebab tanpa ada orang Tionghoa itu tidak bisa berjalan dengan lancar. Ya. Jadi ada situasi di mana sesudah bulan-bulan pertama dari perang, kita bisa menyaksikan bahwa orang Tionghoa menjadi pemasok dari mesiu, pemasok dari munisi logistik untuk pasukan Diponegoro,
dan di areal seperti Bagalan Timur, warga setempat meminta bahwa kaum komunitas Tionghoa bisa berdiri kembali sebab mereka adalah membuat jauh lebih lincah dan jauh lebih berhasil ekonomi lokal. Jadi sangat berwarna-warni, ya. Tapi legasi dari Perang Jawa pada khususnya ada legasi dari salah satu peringatan dari apa yang terjadi sebelum perang dengan kebijakan fiskal. Dan saya kira kebanyakan dari isu bermuara kepada satu sejarah yang dengan sengaja dibuat-buat yang salah. Ya. Seperti Nugroho Noto Susanto di dalam Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia ada 5 orang Tionghoa, ada Kian yang mendirikan Partai Tionghoa Indonesia, dan 4 orang lain Tionghoa yang dibuang dari sejarah nasional oleh Nugroho Noto Susanto jilid ke-6 dan digantikan dengan orang Arab. Ya. Ini murni satu pencatutan sejarah. Ya. Dan saya harus bertanyakan sesuatu. Di Jogja sekarang, orang keturunan tidak bisa ada hak milik terhadap tanah, Sultan's Ground. Ya. Katanya pada pelisian aksi kedua Belanda, 19 Desember, notabene Dies Natalis dari UGM, 1948, Tionghoa dituduh oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9 bahwa mereka kong kali kong dengan Belanda. Dan itu sebab ada pantangan bahwa orang keturunan di ibu kota kesultanan, Jogja, tidak boleh ada tanah milik tanah dalam hak penuh sebagai hak milik. Mereka hanya bisa ada hak guna bangunan. Ya. Dan saya harus mempertanyakan sesuatu. Kita tahu bahwa waktu Gusti Doro Jatun menjadi Sultan pada 12 Maret 1940, sesudah wafat dari Hamengkubuwono ke-8, dia diberi salah satu prasasti besar, ya, prasasti yang memperdengarkan tahun naga, tahun Jumenengan dari Sri Sultan, yang adalah lambang dari salah satu pertemanan, salah satu keserasian, salah satu penghormatan dari kaum Tionghoa peranakan di Jogja dan Keraton Jogja. Ya. Pada bulan Maret 1940, prasasti itu tidak bisa diinstalasi di keraton. Ya. Jadi harus tunggu 12 tahun lagi sampai ada tahun naga sesudah merdeka. Dan tahun naga sesudah merdeka adalah bulan Maret 1952. Ya. Dan kita tahu bahwa di kedaulatan rakyat dan di laporan bahwa Sri Sultan datang dengan 11 adik pangeran, ya, untuk menerima, untuk difoto bersama dengan engineer Ing M. Lui, ya, kepala dari masyarakat Tionghoa di Jogja, untuk menerima prasasti yang diinstalasi di salah satu tempat yang terhormat di dalam keraton, di pelataran dari pavilion Tratak, ya, di tengah-tengah keraton. Ya. Pertanyaan saya adalah begini, seumpamanya Hamengkubuwono ke-9 betul-betul benci orang Tionghoa sebab mereka kong kali kong dengan Belanda. Apakah mungkin pada bulan Maret, hanya 18 bulan setelah kejadian dari 1948, 19 Desember, dia akan muncul, akan ajak segenap priai ageng dari keraton dan 11 adik untuk difoto bersama dengan masyarakat Tionghoa dengan menerima prasasti dari mereka. Kalau dia enggan untuk ada hubungan lagi dengan orang peranakan Tionghoa, dia tidak mungkin, tidak masuk akal
dia akan muncul. Dan yang aneh adalah bahwa sebenarnya sejarawan harus bermuara kepada evidence, ya. Tidak ada evidence sama sekali di dalam satu Quran apapun bahwa Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, pahlawan nasional, seorang chevalier sans reproche, seorang yang tanpa cacat, bisa membenci seperti itu tanpa ada semacam laporan di dalam Quran. Tidak ada, tidak ditemukan di mana-mana. Jadi saya harus mempertanyakan waktu kebijakan ini dilayangkan pada 1975, si Sultan tidak ada di lapangan. Dia adalah wakil presiden dari Republik. Dia ada di Jakarta. Yang mewakili beliau adalah Paku Alam ke-8 yang melayangkan sebagai wakil gubernur kebijakan. Dan saya harus mempertanyakan apakah ini salah satu sejarah yang dibuat-buat. Ya? Sebenarnya kita harus lihat dengan jeli apa yang sebenarnya diceritakan. Apakah bermuara kepada fakta atau bermuara kepada salah satu salah satu imajinasi, ya, salah satu yang sebenarnya bisa menolong satu politik pasca merdeka untuk memperlicin kebijakan dari Sultan Ground. I don't know, ya. Tapi setahu saya di dalam saya tahu bahwa waktu Sri Sultan kedua mau dinobatkan, mau diorbitkan sebagai pahlawan nasional, saya membuat salah satu makalah sedikit mengenai sisi yang agak positif dari Sri Sultan kedua, dan salah satu adalah kegemaran dari Sri Sultan dengan masyarakat Tionghoa yang bisa dilihat dengan dia punya dokter pribadi, dukun Cina yang muncul di dalam arsip Jogja, dan dia punya garwa ampian yang favorit Mas Ayu Senawati yang adalah peranakan Tionghoa, dan Diponegoro juga sangat dekat sekali dengan Tanjin Sing. Tanjin Sing juga ada hubungan yang dekat dengan keraton. Ya, saya merasa bahwa ini is a very complex history. Ya, it's not black and white, tidak hitam putih. Ada banyak abu-abu. Ya, dan abu-abu itu mungkin tidak berkenankan di hati pada zaman sekarang, tapi adalah realitas dari zaman prakolonial. Ya, jadi it's a bit like di zaman orang Nazi pernah bilang, everyone has his favorite Jewish friend. Ya, jadi itu tidak hitam putih sama sekali. Ini sesuatu yang sangat kompleks, dan jangan membuat satu sejarah yang memihak. Sebenarnya waktu saya membuat ini yang saya dikritik, ya, dengan salah satu I'll just show you this book. Ya. Jadi saya membuat satu publikasi baru, ya, Gelora Api Revolusi. Dan Gelora Api Revolusi dicaci maki habis-habis oleh Dan Lev di California. Waktu kita melayangkan mempublikasikan yang pertama, ya, Gelora Api Revolusi 1986, sebab tidak ada bagian untuk sumbangan Tionghoa kepada revolusi, ya. Dan sekarang ada kita punya satu bab dari Didi Kuatananda terkotak-kotak sekaligus ditolak Tionghoa dalam pergerakan nasional, dan juga kita punya salah satu wawancara pengalaman dari seorang
tokoh muda Tionghoa Indonesia yang mendirikan Partai Tionghoa, mendirikan gabungan dari ya Tionghoa Muda Indonesia di Malang dan juga Palang Biru, dan turun ke medan perang di Surabaya pada 10 November. Jadi ya kita harus menyimak satu sejarah yang pun di dalam pergerakan, pun dalam revolusi, di mana ada sumbangan nyata dari orang Tionghoa, Tionghoa peranakan pada khususnya, pun di Surabaya, pun di Malang, di Jawa Timur, di John Lee yang menjadi ya perwira Angkatan Laut Indonesia yang bisa menembus blokade, dan ada banyak sumbangan yang sangat berarti sekali, dan kita tidak dilayani dengan baik oleh sejarawan seperti Nugroho Santo yang mengkaburkan sejarah ini dengan sengaja di sejarah nasional. Ternuhun Prof. Peter atas jawabannya. Apakah dari Mas Ilham ada feedback? Baik, terima kasih Mas Nasta. Oke, untuk Prof. Peter saya berterima kasih yang sangat sebesar-besarnya karena sudah sangat menjawab apa yang saya tanyakan tadi, dan saya berharap ke depannya kita dapat bertemu lagi Prof, dan sehat selalu. Terima kasih Prof. Oke. Mungkin karena durasi dan tadi ada Mbak Vicky yang sudah dari awal, mungkin ini satu pertanyaan terakhir Prof dari Mbak Vicky Setiawati. Monggo Mbak Vicky bisa langsung tanya. Maaf Mbak, belum on mic. Selamat malam Pak Prof. Peter dan Pak Nasta. Selamat malam. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih telah diberikan kesempatan untuk bertanya ini. Ya. Saya Vicky dari Bogor. Ya. Saya masih cukup penasaran mengenai pembantaian orang-orang Tionghoa di Batavia pada tahun 1740. Selain karena orang-orang VOC ini merasa tersaingi oleh adanya orang-orang Tionghoa ini, apakah ada alasan lain yang membuat Gubernur Jenderal Adrian Falkenir menerapkan pembantaian ini, seperti ada dendam pribadi atau ada kejadian-kejadian kriminal yang dilakukan oleh orang-orang Tionghoa ini sehingga membuat Adrian Falkenir ini marah. Dan sebelum terjadinya peristiwa tragis ini, apa ada kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Jenderal Adrian Falkenir, namun tidak atas orang-orang Tionghoa ini, ya, namun tidak membuahkan hasil, sehingga membuat Jenderal Adrian Falkenir ini merasa naik pitam dan ya sudahlah, beliau menerapkan pembantaian ini. Lalu apakah kejadian ini menimbulkan dampak bagi orang-orang Tionghoa yang tinggal di daerah sekitar Batavia seperti di daerah Banten, Buitenzorg? Sekian pertanyaan dari saya ya Pak. Terima kasih Pak Prof. Semoga sehat selalu. Oke. Monggo Terima Prof. kasih, Peter bisa langsung. Mbak Didi. Ya. Saya akan menunjukkan salah satu buku ya. Ini buku Urip Huruf ya. Dan di sini ada satu bab yang ditulis oleh Lilik Suratminto ya, yang namanya Bantaian Etnis Cina di Batavia 1740, dampak konflik golongan Prinsengesinde dan Staatsgesinde Belanda. Jadi dia menulis bahwa sebenarnya ada semacam ya konflik antara Falkenir dan Van Imhoff yang memperancu situasi di mana Belanda mengalami banyak masalah dari keuangan, masalah dari kenyamanan di Batavia, dan ada semacam saingan yang antara dua keluarga yang mau merebutkan takhta dari Gubernur Jenderal ya dari VOC Batavia. Van Imhoff yang
lama bermukim di Sri Lanka dan Valkenir, dan pada akhirnya Van Himhoff unggul, ya. Dia Valkenir diringus dan dikirim kembali kepada Belanda, dan Van Himhoff menjadi gubernur jenderal. Jadi ada semacam kong kali kong, ada semacam persaingan di dalam tubuh VOC sendiri. Jadi itu bukan murni salah satu perasaan orang nyaman terhadap masyarakat Tionghoa yang sudah menjadi jauh lebih banyak secara demografi, jauh lebih berpengaruh secara ekonomi, yang memojokkan Belanda, ya, sebab ada semacam saingan antara dua keluarga. Jadi mungkin Mbak Didi Setiawati perlu membaca itu artikel atau bab dari Lilik Surat Minto untuk menempatkan ya adegan yang sangat mengerikan di Batavia di dalam satu bingkai dari politik intern VOC. Itu tidak murni Belanda terhadap Tionghoa, tapi mungkin ada unsur dan ada jaringan lain. Ya. Saya bukan ahli mengenai 1740, tapi mungkin itu Cobham pernah menerbitkan salah satu studi, salah satu saksi mata dari seorang Belanda di dalam ya dia bisa menyaksikan dengan mata sendiri apa yang terjadi, dan mereka menerbitkan di dalam satu buku dari Verhoeven, ya. Jadi mungkin Mbak Didi bisa beli buku itu dari Cobham, ya, sebab ini adalah saksi mata, satu eyewitness report dari apa yang terjadi di Batavia sebelum, selama dan sesudah pembantaian massal di kota Batavia yang mengakibatkan banyak kerusuhan, banyak politik yang jungkar balik, dan banyak pengungsian dari masyarakat Tionghoa yang miskin ke Tangerang dan yang lebih kaya ke pasisir di Lasem dan Rembang. Baik, dari Mbak Vicky, apakah ada feedback? Bisa on mic dulu Mbak Vicky. Sudah cukup Pak, pertanyaan saya sudah sangat terjawab Pak. Terima Ya. kasih Pak ya. Oke. Dan juga Oke. mungkin Remelink, ya, William Remelink, buku yang bagus dari William, yang bisa dilihat. Yang diterjemahkan sebagai Perang Cina dan Runtuhnya Negara Jawa 1725 sampai 1743. Ya. Saya tunjukkan. Ini terjemahkan dari yang asli. Oke, baik, matur nuwun, Prof. Peter, sudah tidak ada feedback dari Mbak Vicky. Karena waktunya sudah sangat melebihi, ya, tadi harusnya 21.30. Saya sudah mengucapkan terima kasih untuk Prof. Peter sudah meluangkan banyak waktunya. Mungkin untuk Pak Budiman bisa langsung bertanya lewat Prof. Peter, Nggak, nanti Mas, bisa saya mau melalui. menanggapi aja, Mas. Nggak bertanya, menanggapi ya. Oh ya, Sedikit. bagaimana? Ya, Prof. Selamat malam, Prof. Selamat malam. Ya, Budiman. Saya dari Aspertina, Asosiasi Peranakan Oh Tionghoa. ya, kita jumpa di Phuket. Iya. Oke, Ya. Mas, cuma menanggapi, saya bersyukur Prof malam ini saya dapat satu link yang bagus sekali tentang pertanyaan mengapa sebelum 1740 itu begitu banyak orang Tionghoa yang datang ke Batavia.
Ya, karena saya baca di buku sejarah Tionghoa Makassar itu ternyata pada tahun 1730-an 35 itu banyak sekali kapal yang datang ke Ya, Batavia ya, sampai ya, 2.000, 5.000 orang begitu ya. ya, Menarik sekali karena seperti saya ceritakan saya keturunan ketujuh. Jadi setuju. tujuh Ya, Tionghoa. Jadi ya, kemungkinan leluhur saya juga datang mungkin pada masa-masa geger pecinan itu. Ya, jadi sesudah jadi geger pecinan. Ya, menarik sekali. ya Ya, sebelum mungkin karena ceritanya leluhur saya tuh melarikan diri karena terluka dan menetap di Cirebon akhirnya gitu. Karena right. kan geger pecinan itu sampai melewati Cirebon oleh Ya, keraton Cirebon dipersilakan lewat sampai akhirnya ke Rembang ya, kan. bagus sekali. Ya, dan ada Ya, banyak yang sesudah runtuhnya dinasti Ming ya, pada ya. 1644 ada satu diaspora Hokkien yang sangat terasa sekali di Pulau Jawa. Ya, ya. Terima kasih Prof. Mungkin Ya, nanti saya akan minta link mungkin oke. buku-bukunya yang itu karena saya Ya, pengen baca. Oke Mas, oke. terima kasih saja Mas. Ya, Terima kasih oke. Prof. Ya, Well done. terima kasih Mas Budiman. Mungkin ada pertanyaan di kolom chat, nanti akan saya kirimkan langsung ke Prof Peter dan bisa dijawab di grup temu sejarah saja ya Prof. Karena Ya, waktu great. sudah jam 10 malam, mungkin Prof Peter juga butuh istirahat, Ya, teman-teman juga mungkin juga butuh istirahat, tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Prof Peter sudah menyampaikan materi yang sangat-sangat padat dan detail, dan terima kasih sudah menjawab berbagai macam pertanyaan dari teman-teman semua. Semoga apa yang sudah kita diskusikan dan apa yang sudah Prof Peter sampaikan hari ini sangat memberi inspirasi, memberi pengetahuan baru bagi kita semua, terutama mengenai kaum Tionghoa. Sebelum kita akhiri sesi diskusi pada malam hari ini, mungkin alangkah baiknya kita bisa bersuah foto dulu, Prof Peter. ya, Jadi oke. teman-teman silakan yang ingin yang bisa on cam dulu. Dengan Nah, latar belakang orang ya, Cina ya. bahkan teman-teman nanti dari Kak Tiwi yang memfotokan, ya Kak. Boleh. Oke ya, Ya, kakak-kakak kita foto dulu. Ya, 1, 2, 3. Oke, boleh sekali lagi kita foto ya. 1, 2, 3. Oke, untuk slide berikutnya sebentar kita foto juga. Oke, sudah Kanesta dan teman-teman terima kasih. Ya, terima kasih Prof Peter, terima kasih ya, teman-teman well semua done. yang sudah menghadiri diskusi ini. Ya, Ditunggu lagi diskusi selanjutnya. Matur nuwun. ya, Terima well done. kasih. Ya, ya. Terima kasih Prof. Terima Terima kasih, Dik kasih Nasta, teman-teman. Pak Terima Tiwi. Ya, kasih. Mas Ilham. Oke.